lift dari lantai 21 jatuh, Bos. Ada 7 orang di dalamnya mati semua. Cerita misteri pastinya nggak akan bisa diukur oleh nalar kita. Gue Abu, welcome back to my channel. Di luar dulu gak habis Fikri. Hari ini ceritanya agak sedikit serius, sersan, serius tapi santai. Tapi agak lebih mencekam lah. Ngeri. Jadi dimulai di tahun 2017. Gua prolog dulu soal narsum kita. Narsum kita seorang ahli di dalam bidang menggambar. Kalau zamannya Sidul sebutannya insinyur. Dia memang suka menggambar gedung. Untuk membuat sebuah gedung kan harus digambar dulu. Nah, dia ahli di bidang itu. Nah, sebut saja dia Doni. Nah, Mas Doni bercerita tentang pembangunan salah satu apartemen termegah di bilangan kota Jakarta. Wih. Kan banyak tuh apartemen tuh. Nah, lu kira-kira sendiri deh. Nah, dimulai di tahun 2017 tadi, tuh mulai tuh Mas Doni dan tim dikumpulin sama salah satu pengembang terbesar. Pengembang, ya nggak besar-besar amat lah. Pengembang baru di dunia properti. Nah, mulai dari pengumpulan brief, gambarnya seperti apa, mau bagaimana itu di tahun 2017. Mulailah tahun 2018. Singkat cerita mulai tahun 2018 dimulailah peletakan batu pertama. Asik, sedap ya. Itu biasanya jadi simbol atau seremoni bahwa proyek itu mulai dilakukan pekerjaan. Ada kisah agak sedikit mencekam di balik proyek ini dilakukan. Kontraktornya berpindah tangan. Ya, masing-masing kontraktor mungkin punya ritual masing-masing kali ya. Jadi untuk para kontraktor jangan marah. Untuk para pengembang jangan marah. Nonton aja. Oke, sebelum peletakan batu pertama ada ritual penanaman kepala kambing, penanaman kepala sapi atau kerbau, dan penanaman paku emas. Dan ya sajian ritual standar lah, bunga, rokok, kopi, ya kan, nasi padang. Ritual itu hanya disaksiin biasanya sama orang-orang tertentu aja, nggak semua orang bisa datang ke ritual itu. Kayak private party lah. Kayak private party, jadi hanya orang-orang tertentu. Nah, di situ ada orang pinternya, ada pemuka adat, tetaplah ada beberapa elemen lah dimainin kan kalau sama orang besar-besar kayak begitu ya, proyek-proyek besar maksudnya. Nah, proyek berjalan nih standar, tak, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Di bulan ke-6 ini udah mulai ada sedikit kendala-kendala aneh. Dari awalnya tuh cuaca udah mulai aturan nggak musim panas, nggak musim hujan, jadi musim hujan terus. Gitu kan, menghambat ya musim hujan. Habis musim hujan paralel tuh momentumnya dari musim hujan terus ke tukang-tukangnya atau si kuli-kuli ini itu tiba-tiba serentak sakit. Ngeri Pak. Masuk angin kayaknya hujan. Takut. Kemarin saya bilang masuk angin kan itu Mas? Enggak lah, dia bilang.
Ya kan habis hujan soalnya kan, siapa tahu hujan-hujan dipecut terus, kerja. Ternyata sakitnya rata semuanya, diare, terus banyak yang menggigil panas gitu lah. Gitu. Jadi kayak gejala tipes antara kolaborasi nih, demam berdarah sama gejala tipes. Kolaborasi apa cikukunya gitu. Kalau misalnya proyek itu kan biasanya tukang-tukang itu kan diimport dari kampung A menuju diimport ya kan, dari kampung A menuju ke proyek tersebut. Jadi satu kampung diborong tuh, ya kan, diborong. Udah rilis nih kuli-kuli baru, asik, dijajarin tuh biasanya tuh, ya kuli-kuli baru dijajarin, kayak di panti pijat, dijajarin dulu. Oh gitu ya? Kata teman-teman saya kayak gitu, saya sih nggak tahu. Nah, jedanya itu nggak mingguan, harian. Jadi setelah tim tenaga pekerjanya sakit, ganti tim lagi, tiba-tiba alat beratnya bermasalah. Ada aja. Nah, si mandor ini ngerasa janggal lah, karena mandornya udah profesional di bidang konstruksi kan, udah paham nih gejala-gejala aneh ini. Kontak lah si orang pinter yang memang ngejagain di awal itu tuh, yang datang di private party itu, ibaratnya ngejagain proyek itu lah. Ternyata usut penunggu lahan itu, atau ya setannya lah atau demitnya lah ya kan, itu kurang setuju dengan sajian yang dia kasih. Gitu, jadi kata setannya kurang nih, asik, gua mau lagi, kurang nih. Udah nih kan, dilakukan mediasi. Ternyata si orang pinternya itu kaget. Begitu hari pertama mediasi, hari kedua, hari ketiga itu mulai ketemu jawabannya, bahwa si penunggu itu minta minimal lebih dari 3 nyawa manusia. Ngeri. 3, jadi dia mau kelipatan ganjil nyawa manusia, tapi nggak boleh 1. Nggak boleh 1. Terus dia minimal 3. Ditolak, bukan ditolak, digocek lah nih setan kayaknya, masih orang pintar. Digocek, nego ya kan. Toh ternyata di dunia, nggak di dunia kita doang, dunia itu juga bisa nego ya. Gampang tergoyang ya setan ini sebenarnya ya. Nah, terus orang pintar akhirnya ngasih tau lah ke pihak pengembang atau manajemen, yang dimana tim manajemen ini kaget dikasih tahu butuh 3 nyawa minimal 3 nyawa. Wah, nggak ada yang setuju, semua manajemen nggak ada yang setuju. Nggak ada yang mau. Akhirnya coba dimediasi ulang. Entah kenapa tiba-tiba muncullah ada pengganti dari nyawa manusia menjadi 5 kambing, 5 sapi, 5 ayam. Lumayan tuh bos. Itu buset deh, ya kan? Tapi namanya pengembang udah tau lah pasti kan. Ya nggak seberapa lah ibaratnya, nggak seberapa. Si manajemen sama si orang pinternya, oke, lakuin katanya, lakuin. Disembelih lah segala macam, disajiin gitu ya, disajiin, kepalanya balik lagi ditanam lagi, karena menurut mitos apapun yang ditanamkan itu akan berpengaruh sama proses pembangunannya. Singkat cerita, lewat dari 3 bulan di jam 5 subuh biasanya tim operation itu, kalau kata si narasumber, mempersiapkan kayak bahan bakar, karena waktu itu lagi naikin tiang pancang apa pondasi lantai 2, pokoknya keren, ekskavator tuh, alat-alat berat itu semua lagi heavy lah pemakaiannya. Jam 5 subuh semua alat berat kondisi mati Pak. Tiba-tiba meledak.
sangkain ini ada sabotase. Karena kan banyak lah ada namanya lawan usaha kan macem-macem kan, nggak semuanya disudutkan dengan hal-hal mistis. Karena tim ini berpendidikan tinggi, jadi mikirnya tetap adalah human error atau enggak serangan dari lawan bisnis. Dicek nih bro, CCTV segala macam, nggak ada yang mencurigakan, nggak ada. Balik lagi lah, dipanggil nih orang pinternya. Karena udah polisi udah turun, semua secara logika dasar udah dilakukan lah. Kita next step ke yang logika nggak berdasar nih. Panggil nih si orang pintar. Prof, asik. Pinter. Iya. Prof. Jadi gini nih Prof nih. Prof. Kondisi kayak gini. Oke, sebentar. Nah, ternyata si orang pintar ini itu dikasih sign sama si penunggu ini. Dikasih sign lewat mimpi katanya. Dikasih tahu lah pas dipanggil. Saya dimimpiin si penunggunya ini marah. Bukan marah. Karena sajennya ini yang dikasih atau sesajinya ini dikasih itu dianggap penghinaan. Marah dong si pihak manajemen. Lah lu ngasih metode ini dari mana, dia bilang gitu. Ternyata ini metode yang memang biasanya suka untuk menjadi barter antara nyawa manusia menjadi nyawa hewan. Yang sering mereka lakukan. Tapi ini penunggu agak lain nih sebenarnya. Agak lain nih. Jadi memang dia saklek, gua mau nyawa manusia. Gua mau nyawa manusia yang pure disajin buat gua. Secara ngomongan manusia ya, kalau ngomongannya saya nggak tahu. Mungkin si manajemen bingung nih, ini gimana caranya nyari si tumbal ini. Ternyata mereka coba mencari orang yang identitasnya tidak dicari sama keluarganya, yaitu di panti-panti, di rumah sakit jiwa, kayak gitu-gitu. Coba nyari. Karena deal-dealannya nggak dapet nih, mulailah teror misterinya mulai jalan. Jadi yang ditakutkan dan disayangkan mulai nih. Jadi si mandor ini bener-bener kerja dari pagi sampai siang sampai sore. Malam nggak ada yang kerja. Biasanya kan dikebut. Malam ada lah yang minor-minor dikerjain. Ini malam nggak boleh kerja sama sekali. Jadi si mandor itu bener-bener ngejagain si tukang-tukangnya ini. Setelah seminggu lewat, mulai tuh ada yang jatuh dari lantai 2. Tapi masih belum makan korban. Jadi kayak masih dikasih sign lah. Lu buruan nih kasih, kalau enggak kita orang nih yang di pekerjanya yang disikat-sikatin. Itu udah mulai tuh. Ya kan udah mulai. Mungkin setannya ngeliat dari atas. Yang mana nih yang gendut ya? kamu kan. Yang badannya bagus mau mana nih? Nggak tulang doang. Ternyata rentetannya itu jedanya nggak lama, per hari man. Per hari. Hari sebelumnya itu tukang jatuh di lantai 2 nggak patah. Yang kedua itu ketimbun semen. 3 orang sekaligus ketimbun semen. Itu geger tuh. Pekerjaan langsung stop. Tapi memang dasar target waktu ya. Lanjut lagi kerja lagi. Wah, itu kan namanya temen yang ada meninggal kan, jantung kan was-was juga kan. Tukang gimana, gantian gua kali atau gimana. Besoknya meninggal lagi 1. Meninggal 1 itu palanya ketiban railing crane. Tahu kan railing crane tuh ada yang kayak bandulan gitu, bandulan itu ketiban itu. Jedar, pecah palanya pak. Waduh. Dan kerennya semua itu tidak terblow up media. Keren, makanya dimana para proyek itu dia akan ditutupin sama seng-seng itu kan. Jadi apapun yang dikerjakan orang luar tuh mau lewat rame pun nggak akan ada yang tahu apa yang mereka lakuin. Nah,
Usut punya usut, detail ceritanya pas hari ke-13 perjanjian ini. Itu ada 7 orang baru datang, kaki-tangan investor nih. Begitu datang, lift dari lantai 21 jatuh, bos. Ada 7 orang di dalamnya mati semua. Waduh. Mati semuanya, dan selang berapa bulan itu mau soft opening. Oh iya. Udah ngeri banget, bos. Begitu mau soft opening, itu semua petinggi-petinggi datang kan. Nah ternyata entah kenapa anaknya si petinggi ini dia bawa keluarganya. Mungkin mau dikasih lihat kali sama anaknya kecil. Ini buat kamu nih, gede. Wih, iya enggak? Old money, old money. Ini buat kamu gede nih. Oke, siap, Dad. Ya. Nah ternyata lagi kondisi soft opening. Namanya anak kecil kan, dia ya ada yang jagain, babysitternya ada yang jagain. Tiba-tiba dia kan ada panggungnya tuh, Pak, ada panggung. Dia jongkok doang di panggung. Ternyata dia megang kabel. Iya sebenarnya kabel itu kan nggak ini ya, nggak wattnya nggak gede. Itu anaknya kepental, bos. Kepental enggak. Total kalau misalnya udah dikalkulasiin itu sudah 13 nyawa yang sudah ditaruhkan untuk si proyek itu. Jadi bagi para pekerja, kerjalah yang benar. Tinggal kuatnya kita bagaimana mempasrahkan diri sama yang di atas. Gua Abu, Dua Nurul, nggak habis pikir.